Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Alfarizi Suryaman dari kelas 11 IPS 4. Asal sekolah saya adalah MAN 1 Cibinong, Bogor. Saya di sini ingin mempresentasikan bab 2 Kesultanan Maritim Masa Islam di Nusantara. Masuknya dan berkembangnya Islam di Nusantara. 1. Penyebaran agama Islam di Nusantara. Informasi mengenai kondisi Islam di Nusantara di masa awal penyebarannya dapat diketahui berdasarkan catatan-catatan perjalanan musafir seperti Marco Polo dan Ibnu Battuta. Bangsa Arab, Persia, dan Gujarat memainkan peran besar dalam proses penyebaran Islam di Nusantara. Samudra Pasai adalah kerajaan pertama di Nusantara yang bercorak Islam. Berdasarkan bukti adanya makam Sultan Malik As-Soleh yang berangka tahun 1696 Hijriah 1297 Masehi. 2. Teori-teori masuknya agama Islam di Nusantara. A. Teori Gujarat. Menurut teori yang didukung oleh Snow Burgonje, W.F. Sutterheim, dan B.H.M. Leke ini Islam masuk ke Nusantara sekitar abad 13 dibawa oleh para pedagang Islam dari Gujarat, India. B. Teori Makkah. Menurut teori yang didukung oleh Buya Hamka dan J.C. Van Leur ini, pengaruh Islam telah masuk ke Nusantara sekitar abad ke-7 dibawa langsung oleh para pedagang Arab. C. Teori Persia. Menurut teori yang didukung oleh Hossein Bijajadiningrat ini, Islam di Indonesia dibawa masuk oleh orang-orang Persia sekitar abad ke-13. Beberapa kesultanan bercorak maritim. 1. Aceh. Pada abad 1507 letak di Aceh. Nama sultan terkenal adalah Iskandar Muda. 2. Demak. Berdiri pada abad 1500 letak Demak, Jawa Tengah. Nama sultannya adalah Raden Patah. 3. Mataram. Pada abad ke-1586 berada di Yogyakarta. Nama sultannya adalah Senopati dan Sultan Agung. Nomor 4. Banten. Pada abad 1526 letak di Banten. Nama sultannya adalah Ageng Tirtayasa. 5. Gua Talo. Pada abad 1528 berletak di Makassar. Nama sultan yang terkenal adalah Hasanuddin. Nomor 6. Ternate dan Tidore. Ternate pada abad 1257, sedangkan Tidore pada abad 1322 berletak di Maluku. Nama sultan yang terkenal adalah Babullah Ternate Nuku Tidore. B. Kesultanan Maritim Nusantara pada masa Islam. 1. Kesultanan Aceh. A. Lokasi dan sumber sejarah. Terletak di Aceh Rayu, sekarang Aceh Besar. Kesultanan Aceh pada tahun 1907 sampai 1903 didirikan oleh Ali Mughayat Syah pada tahun 1496. Di atas bekas wilayah Kesultanan Lamuri yang ditaklukkan Mughiyah Hayat Syah. Sumber sejarah tentang kesultanan ini adalah kitab Bustanus Salatin karya Nuruddin Ar-Raniri tahun 1637 yang berisi tentang silsilah Sultan Aceh dan batu nisan makam Sultan Ali Mughayat Syah.
Kesultanan Aceh. B. Kondisi politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Kondisi politik pemerintahan Kesultanan Aceh sering dilanda konflik di antara penguasa kesultanan itu. Di antara penguasa kesultanan itu sendiri. Meskipun Kesultanan Aceh merupakan negara Islam, kehidupan masyarakatnya tetap bersifat feodal. Dalam hal perekonomian, komoditas Kesultanan Aceh adalah rempah-rempah dan bahan tambang. Di bidang kesusastraan dan agama, Aceh melahirkan beberapa ulama ternama yang hasil karyanya menjadi. Ini adalah salah satu foto Sultan Iskandar Muda membawa Kesultanan Aceh mencapai puncaknya. 2. Kesultanan Demak. A. Lokasi dan sumber sejarah. Terletak di Demak, Jawa Tengah, Kesultanan Demak berdiri pada tahun 1500 sampai 1568, merupakan kesultanan Islam pertama di pantai utara Jawa. Sebelum menjadi kesultanan, Demak merupakan kadipaten dari kerajaan Majapahit dengan Raden Patah sebagai adipatinya sejak 1478. Raden Patah jugalah perintis sekaligus meletak dasar kesultanan ini sejak tahun 1478 itu. Kesultanan ini merupakan pelopor penyebaran agama Islam di Jawa dan Nusantara umumnya. Kondisi politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Demak mencapai puncak kejayaan pada masa Sultan Trengganu pada tahun 1521 sampai 1546. Trenggana berjasa atas penyebaran Islam di wilayah kekuasaan di sebagian Jawa Timur dan Jawa Barat serta seluruh Jawa Tengah. Masyarakat Demak menjalankan kehidupan dengan berpedoman pada ajaran Islam. Kaum ulama menempati posisi terhormat dalam masyarakat dan pemerintahan Kerajaan Demak. Demak merupakan kesultanan yang sangat makmur. Pertaniannya menghasilkan beras yang berlimpah. Raden Patah juga dikenal sebagai orang yang mencintai kesenian, terutama wayang. 3. Kesultanan Banten. A. Lokasi dan sumber sejarah. Terletak di wilayah Pulau Jawa sampai ke Lampung di Sumatera, Kesultanan Banten menjadi urat nadi pelayaran dan perdagangan yang melalui Samudra Hindia. Sumber sejarah dibagi menjadi dua, yaitu 1. Wahanten Girang dalam naskah cerita Parahyangan. 2. Mendanggili dalam Tambo Tulang Bawang dan Primbon Bayah. 3. Kesultanan Banten. B. Kondisi politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Banten mencapai kejayaan di bawah pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa. Banten semakin mengembangkan perdagangan dengan melakukan monopoli di atas lada di Lampung. Berdasarkan tradisi yang ada di Banten, dipengaruhi oleh perkembangan Islam di masyarakat. Misalnya, pada kesenian bela diri debus. 4. Kesultanan Mataram. A. Lokasi dan sumber sejarah. Kesultanan Mataram berada di antara Kali Opak dan Kali Progo yang mengalir ke Samudra Hindia. Pada 1586, Penembahan Senopati memindahkan pusat pemerintahan dari Pajang ke Mataram. Kesultanan Mataram Islam tidak ada hubungannya dengan Kesultanan Mataram Hindu, kebetulan saja memakai nama yang sama. 4. Kesultanan Mataram. B. Kondisi politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Pada tahun 1625, hampir seluruh Jawa berada di bawah kekuasaan Mataram. Struktur masyarakat terbagi menjadi golongan raja, golongan elit, golongan non-elit, dan hamba sahaya. Kegiatan perekonomian yang diterapkan Sultan Agung bercorak agraris dan maritim. Pada masa pemerintahan Sultan Agung, ia dikenal sebagai seorang ahli politik, sastra, filsafat Jawa, serta agama. Ini adalah foto Sultan Agung yang membawa Mataram mencapai puncak kejayaannya.
Lanjut. 4. Kesultanan Mataram. A. Lokasi dan sumber sejarah. Letak Kesultanan Ternate secara geografis berada di Kepulauan Maluku, antara Sulawesi dan Papua. Letak tersebut sangat strategis dan penting dalam dunia perdagangan masa itu. Ini adalah contoh foto rumah atau gerbang istana Sultan Ternate di tahun 1930-an. B. Kondisi politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Kesultanan Ternate mengalami kemajuan baik bidang politik, ekonomi, dan perdagangan pada masa Sultan Hairun. Kehidupan ekonomi Kesultanan Ternate didukung oleh hasil bumi utamanya, yaitu rempah-rempah serta kegiatan perdagangan dan pelayaran yang maju. Kesultanan Ternate memiliki andil yang sangat besar terhadap kebudayaan Nusantara bagian timur. Lukisan yang menggambarkan kondisi perairan Kesultanan Ternate. Di sini terdapat gunung yang sedang meletus dan banyak kapal-kapal yang sedang berlayar. Lanjut. 6. Kesultanan Tidore. A. Lokasi dan sumber sejarah. Secara geografis, Kesultanan Tidore terletak di Kepulauan Maluku, antara Sulawesi dan Papua. Menurut sejarawan Belanda F.S.A. de Klerk pada tahun 1334, Tidore dipimpin oleh seorang yang bernama Hasan Shah. Namun, bukan pertama-tama karena letaknya yang strategis yang membuat kedua kesultanan ini begitu penting dalam kancah aktivitas dan lalu lintas perdagangan masa itu, melainkan karena posisinya sebagai penghasil rempah-rempah terbesar, terutama cengkih dan pala, sehingga dijuluki Spice Island, Kepulauan Rempah-Rempah. B. Kondisi politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Tidore merupakan kesultanan yang berada di wilayah bagian timur Nusantara dan merupakan penghasil rempah-rempah di dunia. Sumber rempah Kesultanan Tidore ada di beberapa daerah Maluku. Terdapat Istana Sultan Tidore yang disebut sebagai Ketadon Kie, dan terdapat benteng Portugis seperti Benteng Tohula dan Benteng Tore. 7. Kesultanan Gua Talo. A. Lokasi dan sumber sejarah. Pusat pemerintahan Kesultanan Gua Talo berada di Makassar. Kesultanan Goa dan Talo sering disebut sebagai Kesultanan Makassar. Wilayah kesultanan ini sekarang berada di bawah Kabupaten Goa dan sekitarnya. B. Kondisi politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Sultan Hasanuddin menjalin hubungan baik dengan Portugis disebabkan karena ancaman VOC yang hendak memonopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku. Dalam kehidupan sosial sehari-hari, masyarakat Makassar sangat terikat dengan norma adat yang mereka anggap sakral. Kesultanan Gua Talo kaya akan beras, daging, dan kapur barus hitam. Hasil kebudayaannya yang terkenal adalah perahu pinisi. Sosial budaya ya. A. Arsitektur termasuk bangunan makam. C. Warisan kesultanan masa Islam dalam kehidupan masa kini. Sosial budaya. A. Arsitektur termasuk bangunan makam. B. Sastra. C. Kaligrafi. D. Sistem kalender. E. Aksara. Politik. Pada masa Islam, gelar raja diganti dengan sultan, suatu kata dari bahasa Arab yang berarti penguasa kerajaan. Dalam susunan yang kemudian menjadi sunan, juga dari bahasa Arab yang berarti yang disembah atau yang dihormati.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.